Dunia menahan napas. Setiap detik terasa lebih berat, seolah waktu melambat di tengah ketegangan yang menyelimuti planet ini. Dari ruang-ruang rapat elit hingga rumah-rumah sederhana, semua orang menunggu kabar terbaru dengan kecemasan yang sama. Hari ini, 10 Juli 2025, semua mata tertuju ke Timur Tengah. Setiap layar televisi, setiap notifikasi ponsel, hanya menampilkan satu topik, krisis yang bisa mengubah arah sejarah dunia. Kawasan yang selalu bergolak, kini diambang ledakan yang bisa menyeret seluruh planet ke dalam kekacauan. Ketegangan yang selama ini terpendam, kini meletus tanpa bisa dibendung, mengancam stabilitas global yang rapuh. Di Yerusalem, sirene jadi musik latar. Setiap suara alarm adalah pengingat bahwa perdamaian di kota suci ini selalu rapuh, dan warganya hidup dalam bayang-bayang ancaman setiap saat. Di Teheran, poster martir dan janji balas dendam memenuhi jalanan. Wajah-wajah penuh duka dan amarah menuntut keadilan, menambah bara pada api konflik yang sudah membara. Ini bukan lagi perang proksi, ini konfrontasi langsung. Pasukan bersenjata saling berhadapan di perbatasan, rudal meluncur di langit malam, dan dunia menyaksikan dengan ngeri, sadar bahwa eskalasi ini bisa berujung pada bencana besar. Bayang-bayang perang besar menggantung seperti awan badai. Setiap langkah salah bisa memicu hujan api yang tak terkendali, dan harapan akan perdamaian semakin menipis di bawah langit yang gelap. Di markas PBB, rapat darurat tak kunjung usai, tapi suara jet tempur lebih keras dari diplomasi. Upaya negosiasi terasa sia-sia ketika suara ledakan dan deru mesin perang mendominasi. Harga minyak melonjak, pasar saham panik, rantai pasokan global terancam putus. Ketidakpastian ekonomi menyebar ke seluruh dunia, memicu kekhawatiran akan krisis pangan dan energi. Negara-negara yang bergantung pada Selat Hormuz cemas membayangkan skenario terburuk. Setiap kapal tanker yang melintas kini diawasi ketat, karena satu insiden saja bisa memicu blokade dan kelumpuhan ekonomi global. Krisis ini bukan hanya milik Iran atau Israel, ini krisis global. Setiap negara, besar atau kecil, merasakan dampaknya, dan dunia terpaksa bersatu dalam kecemasan yang sama. Setiap insiden kecil, setiap tuduhan, telah membangun tembok permusuhan yang kini mulai retak. Retakan itu bisa menjadi celah bagi perdamaian, atau justru memperlebar jurang konflik. Telepon antar kepala negara berdering tanpa henti, ada yang mendinginkan suasana, ada yang justru memperkeruh. Di balik layar, diplomasi berjalan di atas tali tipis, menyeimbangkan antara harapan dan keputusasaan. Dunia terbelah, dan Timur Tengah kembali jadi panggung utama drama geopolitik abad ini. Setiap babak baru menambah ketegangan, dan masa depan dunia kini dipertaruhkan di bawah tirai besi yang membentang di langit Timur Tengah. Untuk memahami api hari ini, kita harus menengok ke masa lalu. Sebelum revolusi Islam 1979, Iran dan Israel adalah sekutu diam-diam. Revolusi mengubah segalanya. Iran di bawah Khomeini memusuhi Israel, menyebutnya setan kecil. Permusuhan tumbuh dalam perang bayangan. Proksi Iran seperti Hizbullah dan Hamas melawan operasi rahasia Israel. Eskalasi terbaru dimulai dengan serangan drone ke fasilitas militer Iran, dituduhkan pada Israel. Iran merasa garis merahnya dilanggar, dan Garda Revolusi menuntut balasan. Puncaknya, serangan udara misterius di Damaskus menewaskan komandan senior Iran. Bagi Teheran, ini deklarasi perang. Retorika panas berubah jadi mobilisasi nyata. Dunia menyaksikan dua kekuatan militer terbesar di Timur Tengah siap konfrontasi langsung. Setelah serangan udara yang mengguncang Damaskus, suasana berubah mencekam. Teheran, yang selama ini menjadi sekutu utama Suriah, langsung bereaksi keras. Pemerintah Iran bersumpah akan membalas serangan tersebut, menegaskan bahwa darah yang tumpah tidak akan dibiarkan begitu saja. Ketegangan pun meningkat, dan dunia menahan napas menanti langkah balasan dari Iran. Ayatollah Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, tampil di hadapan publik. Dengan suara tegas, ia berjanji bahwa Israel akan menerima hukuman setimpal atas tindakannya. Pidatonya membakar semangat rakyat, menegaskan bahwa Iran tidak akan mundur dari ancaman. Ribuan orang turun ke jalan-jalan Teheran, meneriakkan yel-yel balas dendam. Mereka membawa poster dan bendera, menuntut pemerintah untuk bertindak tegas. Suasana kota berubah menjadi lautan manusia yang dipenuhi amarah dan tekad. Di tengah kerumunan, bendera merah dikibarkan tinggi, sebuah simbol kuno di Iran bahwa darah harus dibayar dengan darah. Bendera ini menandakan bahwa balas dendam adalah harga mati, dan tidak ada jalan mundur.
Garda Revolusi Iran segera memobilisasi unit-unit elitnya. Pangkalan rudal disiagakan, kendaraan militer bergerak, dan pasukan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka benar-benar siap untuk perang. Rudal balistik dan drone tempur dipersiapkan. Iran ingin membuktikan bahwa ancaman mereka bukan sekadar retorika. Senjata-senjata canggih siap diluncurkan ke arah Israel kapan saja. Ancaman Iran tak hanya ditujukan ke Israel. Amerika Serikat juga diperingatkan keras, jika ikut campur, pangkalan-pangkalan AS di kawasan akan menjadi target berikutnya. Pesan ini disampaikan lewat aksi pembakaran bendera dan slogan anti-Amerika di jalanan. Para pemimpin militer Iran sadar betul akan risiko besar yang dihadapi. Namun, mereka tetap memilih untuk bertaruh, siap menghadapi konsekuensi apapun demi membela kehormatan negara. Di ruang-ruang komando, strategi serangan berlapis dirancang. Ratusan drone kamikaze dan rudal balistik disiapkan untuk mengelabui sistem pertahanan Iron Dome Israel. Iran ingin memastikan serangan mereka efektif dan mematikan. Seluruh dunia kini menunggu dengan tegang. Para pemimpin global memantau situasi dari ruang-ruang krisis, sementara masyarakat sipil di Timur Tengah menatap layar televisi dengan cemas, bertanya-tanya kapan dan bagaimana ancaman Iran akan menjadi kenyataan. Malam-malam di Timur Tengah kini dipenuhi bisikan perang yang tak terhindarkan. Sirene meraung, wajah-wajah penuh kekhawatiran, dan konvoi militer bergerak dalam gelap. Semua menandakan bahwa badai besar mungkin segera datang. Di tengah krisis, Rusia masuk ke arena. Moskow mengecam Israel, menyatakan dukungan penuh untuk Iran. Intelijen melaporkan Rusia mempercepat transfer sistem S-400 ke Iran, mengubah keseimbangan militer kawasan. Rusia ingin alihkan perhatian Barat dari Ukraina, membuka front baru di Timur Tengah. Ini juga memperkuat aliansi anti-Barat bersama Iran dan Tiongkok. Ada rumor teknologi rudal hipersonik juga dibagikan ke Iran. Masuknya Rusia mengubah konflik regional jadi arena proksi kekuatan besar. Iran kini punya pelindung diplomatik dan militer, membuatnya lebih berani. Bagi Israel dan AS, risiko konfrontasi dengan Rusia kini nyata. Konflik ini membelah dunia jadi dua kubu. Israel didukung penuh AS, Inggris, Prancis, dan sekutu NATO. Kapal induk dikerahkan, komitmen keamanan ditegaskan. Iran tak sendiri, Rusia jadi pendukung utama, Tiongkok menyerukan deeskalasi, tapi posisinya menguntungkan Iran. Kekuatan utama Iran jaringan proksi di Timur Tengah, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi di Irak dan Suriah. Jaringan ini memungkinkan Iran berperang di banyak front sekaligus. Peta kekuatan kini rumit. Potensi konflik multifront melibatkan negara dan non-negara. Negara-negara Arab Teluk khawatir terseret perang yang bisa menghancurkan ekonomi mereka. Dunia terpolarisasi, garis pertempuran jelas. Setiap langkah bisa picu reaksi berantai. Situasi makin berbahaya. Papan catur global makin rumit. Janji Iran akhirnya jadi nyata. Malam itu berubah mencekam. Langit dipenuhi ratusan drone dan rudal yang meluncur deras menyerang Israel. Suara sirene meraung, warga berlarian mencari perlindungan. Dan dunia menyaksikan babak baru konflik Timur Tengah, dimulai secara langsung di layar kaca. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Israel diserang langsung dari wilayah Iran, bukan lewat proksi atau kelompok lain. Serangan ini menandai eskalasi besar, mengirim pesan kuat ke seluruh dunia bahwa konflik telah naik ke level baru. Sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome, Arrow, dan David Sling, bekerja tanpa henti. Dengan bantuan Amerika Serikat dan sekutu Eropa, mereka berhasil mencegat sebagian besar rudal dan drone yang masuk, mencegah kerusakan lebih luas dan menyelamatkan banyak nyawa. Namun beberapa rudal tetap menembus pertahanan, menghantam pangkalan udara di Negev. Meski korban jiwa minim, dampak psikologisnya sangat besar, rasa aman warga Israel terguncang, dan dunia pun ikut cemas. Dunia menahan napas, menunggu respons Israel. Di ruang-ruang situasi, para pemimpin dunia memantau perkembangan, khawatir serangan balasan akan memicu perang lebih luas. Kabinet Perang Israel menggelar rapat maraton sepanjang malam. Tekanan untuk membalas dengan keras sangat besar. Namun sekutu utama, terutama Amerika Serikat, mendesak agar Israel menahan diri dan menghindari eskalasi yang tak terkendali. Setelah pertimbangan panjang, Israel akhirnya membalas dengan serangan presisi ke fasilitas militer Iran di Isfahan. Serangan ini dirancang untuk menunjukkan kekuatan tanpa memicu perang besar-besaran. Sistem radar pertahanan Iran rusak parah.
Pesan Israel jelas, mereka mampu menembus pertahanan Iran kapan saja jika diperlukan. Dunia membaca ini sebagai peringatan keras. Serangan balasan ini dirancang dengan hati-hati, menampilkan kapabilitas militer Israel tanpa mendorong eskalasi ke perang terbuka. Strategi ini menahan situasi tetap panas, tapi belum membara. Kini, kedua pihak sudah saling meninju, memperlihatkan kekuatan dan kesiapan. Ketegangan di perbatasan meningkat, pasukan siaga penuh, dan dunia menunggu langkah berikutnya. Dunia menahan napas, apakah ini akhir dari satu ronde, atau justru awal pertarungan yang lebih besar? Ketegangan belum reda, dan masa depan kawasan masih penuh tanda tanya. Serangan dan balasan mengirim gelombang kejutan ke seluruh dunia. NATO mengutuk Iran, tegaskan komitmen ke Israel, tapi anggota berbeda pendapat soal keterlibatan lebih jauh. Tiongkok hati-hati, serukan semua pihak menahan diri. Mereka tak ingin pasokan minyak terganggu. ASEAN menyerukan perdamaian, khawatir jalur perdagangan global terganggu. Indonesia dan Malaysia simpati ke Palestina, tapi juga minta solusi diplomatik. Negara-negara Arab Teluk diam-diam bantu Israel, tapi secara terbuka serukan deeskalasi. Dunia terfragmentasi, tak ada konsensus jelas. Kekhawatiran meluas, harapan pada diplomasi tipis. Semua menunggu langkah berikutnya. Dunia di persimpangan awal Perang Dunia Baru, atau masih ada peluang mundur dari jurang. Skenario terburuk, siklus eskalasi tak terkendali, serangan balasan lebih besar, kawasan terbakar. Jika perang regional pecah, kekuatan besar pasti terlibat. AS bela Israel, Rusia dukung Iran, Tiongkok tertekan memilih pihak. Selat Hormuz bisa ditutup, krisis ekonomi global tak terhindarkan. Namun, ada harapan, serangan balasan Israel terukur, Iran menahan diri. Ruang diplomasi masih ada, Oman, Qatar, Tiongkok berusaha menengahi. Dunia menyaksikan drama berbahaya, setiap langkah punya konsekuensi besar. Perdamaian rapuh, gencatan senjata tak resmi bisa pecah kapan saja. Ini ujian sistem internasional, apakah diplomasi masih bisa menang? Jawabannya akan tentukan nasib dunia dekade mendatang. Semua menanti, cemas. Ini bukan akhir cerita, hanya jeda. Tirai besi di langit timur tengah terbuka sebentar, lalu tertutup lagi. Pertanyaan besar, apakah ini awal deeskalasi, atau ketenangan sebelum badai? Krisis ini uji batas aliansi dan kesabaran strategis. Dunia multipolar, kepentingan nasional saling bertabrakan. Jalan damai selalu lebih sulit, tapi satu-satunya pilihan untuk masa depan. Akankah kita belajar dari krisis ini, atau mengulang kesalahan lama? Jawabannya ada pada tindakan kita semua.